untuk putra almarhumah kondisinya semakin membaik dan tetap masih di dalam proses asesmen di Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan untuk asisten rumah tangga, ini rencananya malam ini juga akan digeser ke Bayangkara. Sedangkan untuk driver atau sopir daripada almarhumah, hasil yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Nanti kami bisa share ke teman-teman media untuk hasil daripada pemeriksaan urin yang bersangkutan. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga. Halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Ada dua kesaksian menarik di sini, yakni kesaksian security komplek soal sopir Vanessa Angel yang suka bikin ugal-ugalan dan bikin kaget, dan juga kesaksian penggali kubur. Nah, bagaimanakah dua kesaksian itu? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ada kesaksian yang bikin kaget seputar musibah yang dialami Vanessa Angel. Security komplek menyebut sopir Vanessa Angel kerap ugal-ugalan. Diketahui kecelakaan maut yang merenggut nyawa pasangan selebritas ini terjadi di Jalan Tol Nganjuk, Jawa Timur, Kamis 4 November 2021. Mobil Pajero Sport warna putih milik Vanessa yang ditumpanginya bersama suami hancur pada bagian kiri. Beberapa bagian mobil hancur berserakan termasuk bagian kaca depan mobil. Akibat kejadian tersebut, tubuh Vanessa Angel terpental sejauh 10 meter dari mobil. Vanessa terkapar dan kepalanya ada di jalan tol. Sedangkan Febri Ardiansa, suami Vanessa, terjepit di bagian kiri mobil dan mengalami luka parah serta putus tangan kiri. Keduanya tewas di lokasi kejadian saat kecelakaan terjadi. Kejadian itu diketahui akibat kelalaian sopir pribadinya yang memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Dugaan sementara sang sopir memacu mobil sekitar 160 km per jam. Kecepatan tinggi itu membuat mobil menabrak pembatas jalan di tol. Seorang security komplek Permata Mediterania yang enggan disebutkan namanya memberi kesaksian soal sang sopir. Dia mengatakan sopir Vanessa Angel sering berkendara dengan cara ugal-ugalan saat keluar dan masuk melewati pos penjaga. Sopirnya masih muda, sering ugal-ugalan kalau lagi nyetir mobil keluar atau masuk mengantar Mbak Vanessa, itu suka ugal-ugalan, ujar security itu Jumat dini hari 5 November 2021. Security lainnya juga memberi kesaksian yang nyaris sama. Sosok ini juga meminta untuk dirahasiakan namanya. Dia menjelaskan dirinya pernah berpapasan dengan sopir Vanessa Angel saat hendak keluar mengantarkan Vanessa. Saat itu dirinya mengatakan sang sopir turun dan membanting serta berjalan dengan gaya sombong yang kemudian menghampiri security yang berjaga di pos. Pernah dia, sopir itu, turun dari mobil. Pintu mobil pakai dibanting. Ada Mbak Vanessa di dalam. Terlihat songong sih, tapi Mbak Vanessa-nya baik. Sopirnya begajulan, ujar security yang lain. Selanjutnya adalah soal kesaksian penggali kubur. Hal ini kami ambil dari berita di media online juga dari Halo Babe dengan judul merinding. Ini kesaksian tukang gali kubur usai memakamkan Vanessa dan Bibi. Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansa telah dimakamkan di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan Jumat pagi 5 November 2021. Keduanya dimakamkan di satu liang lahat dan dibaringkan tanpa pembatas.
Tukang gali kubur setempat yang mengurus jasad Vanessa dan Bibi Bambang mengatakan keduanya merupakan artis pertama yang dimakamkan di TPU Islam Malaka. Sebelumnya kata dia lebih sering dimakamkan di TPU Joglo, Jakarta Barat. Ini baru mereka, artis yang dimakamkan di sini. Biasanya kan di Joglo, ujar Bambang, dikutip Hops dari Tribun Jumat 5 November. Sebenarnya Vanessa dan Bibi mulanya ingin dimakamkan di TPU Joglo. Namun saat itu lokasi pemakaman tersebut dilaporkan sudah penuh sehingga keluarga sepakat memilih tempat lain, yakni TPU Islam Malaka. Bambang memastikan pihaknya sudah mulai menggali makam sejak pukul 3 dini hari alias 6 jam sebelum jasad Vanessa dan Bibi sampai di lokasi. Tukang gali kubur jam 3 Jumat dini hari sudah datang, terus mulai gali. Total ada 6 orang yang gali, 2 di bawah dan 4 di atas terangnya. Lebih jauh yang membuat merinding dan haru, Bambang berkisah kepergian Vanessa dan Bibi meninggalkan luka yang dalam, termasuk untuk dirinya sendiri. Bahkan dia mengatakan keduanya merupakan bukti kebenaran cinta sejati. Dibilang cinta sampai mati, ya ini dia. Ya saya juga sedih tahu mereka meninggal, mana juga ninggalin anak, tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Bambang turut menyampaikan duka mendalam atas kepergian dua pasangan muda tersebut. Dia juga merasa prihatin dengan putra mereka, Galaski Adriansyah, yang sudah yatim piatu sejak usia 2 tahun kurang. Tim Forensik RS Bayangkara Surabaya, Jawa Timur resmi merilis hasil autopsi terhadap jasad Vanessa dan Bibi. Hasilnya menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Polisi Gatot Repli, ada sejumlah luka benturan di tubuh kedua korban. Vanessa kata dia mengalami benturan keras di bagian dada, kepala, dan leher. Sementara Bibi meninggal dunia usai kepala dan lengan kirinya luka parah. Untuk putra almarhumah kondisinya semakin membaik dan tetap masih di dalam proses asesmen di Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan untuk asisten rumah tangga, ini rencananya malam ini juga akan digeser ke Bayangkara. Sedangkan untuk driver atau sopir daripada almarhumah, hasil yang sudah dilakukan adalah pemeriksaan urin yang hasilnya negatif. Nanti kami bisa share ke teman-teman media untuk hasil daripada pemeriksaan urin yang bersangkutan. Kemudian juga rencananya dari teman-teman penyidik Satlantas Polres Jombang, malam ini akan dilakukan interogasi terhadap sopir setelah mendapat petunjuk dari dokter yang juga kondisinya juga